Swastiastu, salam bahagia. Perkenalkan, saya Iwayan Santikayase, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama Bapak Ibu Adi Sucipta, bapaknya Bapak Guru IPA di SMP Negeri 4 Mui. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Ibu hari ini? Baik-baik sekali Bapak. Sementara kita dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia kali ini. Ya. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses kelasnya. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi, yaitu mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kita hari ini ingin melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid SMP Negeri 4 Mui. Baik Pak. Ya, sebelumnya Bapak, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya sampaikan ke Pak Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ibu capai? Pertama, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kepada murid-murid yaitu yang pertama, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup yang berdasarkan karakteristiknya. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan kunci determinasi untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan hingga berdasarkan kunci determinasi. Nah, yang terakhir atau yang keempat, peserta didik dapat membuat kunci determinasi untuk mengklasifikasikan organisme yang ada di lingkungan sekolah kita, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berarti Pak Ibu di dalam tujuan pembelajarannya ingin mengembangkan 4 tujuan pembelajaran yang Pak Ibu ingin capai di dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Ibu capai atau dilakukan di saat observasi? Oh, ya, jadi area pengembangan yang ingin saya capai kepada peserta didik yaitu ada 2 Pak. Nah, yaitu pada pengetahuan dan keterampilannya. Nah, jadi pada pengetahuan ini yang ingin saya capai adalah peserta didik itu dapat membedakan serta mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, kemudian pada keterampilannya peserta didik ini saya harapkan dapat menggunakan serta membuat kunci determinasi dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berarti di dalam area pengembangannya yaitu ada 2 ya Pak Ibu ya. Ada pengetahuan dan ada keterampilan pada siswa Pak Ibu yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran. Baik Pak Ibu, selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Ibu terapkan di kelas, baik dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran. Silakan Pak Ibu. Strategi pembelajaran yang saya pakai Pak yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ini berdasarkan bagaimana kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya melakukan pertama-tama saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Nah, kemudian berikutnya saya akan memilih model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, kemudian model pembelajaran itu didukung dengan metode diskusi kelompok dan penugasan. Baik, berarti strategi yang Pak Ibu terapkan seperti pembelajaran berdiferensiasi, model PBL berarti Pak ya, problem learning, diskusi kelompok ya. Di dalam media, ingin saya tanyakan juga bagaimana dengan media pembelajaran yang Pak Ibu nanti gunakan di dalam kelas. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan
di dalam kelas ini saya menggunakan yang pertama pasti LKPD. Nah, saya menggunakan LKPD untuk bahan anak-anak. Kemudian saya juga akan menayangkan beberapa penayangan di PowerPoint. Nah, tentunya didukung dengan peralatan yaitu laptop. Ya, baik sekali Pak Iko. Seperti itu media yang Pak Iko pergunakan seperti LKPD, PowerPoint, laptop, proyektor sangat bagus sekali. Kira-kira kapan Pak Iko akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan jam berapa? Ya. Jadi saya akan melakukan pembelajaran ini di hari Senin. Nah, kebetulan di kelas 7F jam ke 3, 4, 5, dan 6 Pak. Baik Pak Iko, nanti berarti di hari Senin di kelas 7F. Pas kebetulan saya jadi wali di sana Pak Iko. Semoga anak-anaknya semakin pintar di dalam IPA. Berarti di kelas 7F jam ke 3, 4, 5, berarti 4 jam. Baiklah, saya akan datang ke kelas Pak Iko dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah saya melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan atau adakan percakapan seperti ini lagi Pak Iko, yaitu percakapan pasca observasi, dan di saat itu nanti didampingi oleh pengajar. Baiklah, demikian percakapan kita hari ini Pak Iko. Sebelum saya akhiri, hal apa yang Pak Iko dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Nah, dari pembicaraan kita dari tadi Pak, jadi saya mendapatkan manfaat yaitu gambaran-gambaran contohnya pada saat saya mengajar. Nah, jadi gambaran itu merupakan apa yang saya gunakan, kemudian bagaimana apa metode yang akan saya pakai di suatu kelas pada saat mengajar, terutama nanti untuk kelas PDF saya lebih pelajari maka adanya pembicaraan seperti ini. Baiklah Pak Iko, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi di hari Senin di kelas 7F di jam ketiga ya Pak ya. Baiklah, sekian percakapan pra observasi yang saya lakukan bersama Bapak Iko Adi Sucipta, guru IPA di SMP Negeri 4 ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana Pangajali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak berdiri dulu sebentar. Jadi sebelum memulai pembelajaran, jadi sebaiknya kita memulai untuk berdoa terlebih dahulu ya. Jadi menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk semuanya. Baik, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita sebelum mulai pembelajaran juga Bapak ingin tahu siapa yang tidak hadir ya. Jadi Bapak akan absen satu persatu dari kalian. Nah, yang pertama Agus Rizky Suputra, mana anaknya? Nah, ini. Jadi Pedut Desa Pedut Mirah Sanji Pratiwi. Sur. Kade Artawinuna. Sur. Belum. Ya, biar kita segar semua biar kalian segar biar tidak ada yang hadir ya. Jadi sudah bisa tepuk semangat Pak semua? Semangat. Baik, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Jadi 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Jadi itu merupakan sebuah speaking hari ini ya. Di setelah speaking ini kita akan mulai ke materi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab yang kelima, yaitu
kita akan pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di mana sebelum mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kalian tentunya harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah untuk membedakan antara makhluk hidup dengan benda hidup. Jadi kalian seharusnya setelah pelajaran ini kalian bisa membedakan ini kalau tidak hidup begini ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja ciri-cirinya? Nah, kalian mestinya tahu itu tujuan pembelajarannya. Kedua, kemudian yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri benda tidak hidup. Ya, jadi yang tidak hidup itu disebut dengan benda. Kalau yang hidup disebut dengan makhluk. Nah, itu perbedaan dari penyebutannya. Gambar? Kuda. Kira-kira ngapain kudanya? Lari. Kalau pada ini gambar? Kira-kira ngapain sih kodoknya? Nah, ini ada gambar yang terakhir. Bunga matahari. Ya, jadi bunga matahari ini kita ini merupakan jenis-jenis gerak pada hewan. Nah, jadi jenis gerak ini ada yang namanya gerak aktif dan gerak pasif. Gerak pasif adalah tumbuhan. Nah, ini contoh misalnya salah satu tumbuhan yaitu bunga matahari. Tumbuhan bunga matahari. Biasanya tumbuhan bunga matahari akan menghadap ke arah matahari terbit. Kemudian tumbuhan yang lain juga biasanya menghadap ke arah sinar matahari pada saat dia melakukan fotosintesis. Jadi kebanyakan dari anggota tubuh dari tumbuhan itu akan menghadap ke arah sinar matahari agar mempermudah mereka untuk melakukan fotosintesis. Coba kalau kalian perhatikan tumbuhan di rumah kalian, mungkin kalau yang satu tumbuhannya ada di sebelah timur. Nah, timur rumahnya kalian, jadi pasti biasanya tumbuhan kalian entah itu bunganya, entah itu tangkainya biasanya lebih condong yang ke arah timur ya, karena dari timur dia terkena sinar matahari. Itu biasanya kalau kalian perhatikan pasti seperti itu. Kemudian ada di tumbuhan yang full terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Ya biasanya tidak pernah kemana-mana tapi tetap tegak di atasnya karena dia full dari pagi sampai sore kena sinar matahari. Nah, ini lagi kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah memerlukan makanan. Nah, memerlukan makanan. Siapa yang belum makan di sini dari pagi sampai sekarang? Semua. Nah, kira-kira makhluk hidup memerlukan makanan ini tujuannya berapa? Nah, kalian nggak usah aja. Saatnya jam ke-6 dimulai. Saya tidak apa. Kalau lapar, bagaimana ya? It's time to begin the sixth lesson. Caranya lemas. Nah, jadi jika kalian tidak masuk nutrisi ke dalam tubuh, beberapa fungsi tubuh kalian akan terganggu, termasuk pertumbuhan kalian, pertumbuhan kita. Sama juga dengan hewan. Jadi kalau hewan itu tidak makan, berarti tidak ada nutrisi ke dalam tubuhnya. Jadi tidak ada tenaga, kemudian fungsi tubuhnya terganggu, lemas seperti tadi dibilang pusing. Aduh Pak, uyang-uyangan. Nah, itu. Jadi sama juga seperti hewan. Hewan bisa pusing, bisa nggak pusing kalau tidak makan? Bisa. Jadi, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya saja, cuma memberikan reaksi. Entah dia ngamuk, entah dia itu nyari kemana-mana. Kalau manusia dan hewan ini itu untuk mendapatkan makanannya itu ya dengan cara predasi. Tahu predasi? Tahu? Berburu atau menggunakan organisme lain sebagai bahan makanan. Ya, contoh misalnya kalau kita memasak manusia, kemudian kalau hewan itu memangsa dan dimangsa. Ada juga hewan yang memakan tumbuhan, memanfaatkan apa namanya rumput atau tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan. Kemudian, tapi kalau tumbuhan yang mengolah atau membuat makanannya sendiri dengan cara apa? Nah, ini dia udah pernah dikasih tahu nih.
Jadi tumbuhan membuat makanannya dengan cara itu tahu fotosintesis. Ya, fotosintesis. Jadi fotosintesis nanti akan Bapak jelaskan lebih gamblang lagi. Yang jelas fotosintesis adalah, ingat ya, fotosintesis adalah cara memasak makanan dari tumbuhan. Makanya Bapak bilang tadi kita bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Para tumbuhan menghirup karbon dioksida dalam tujuan untuk memasak makanan, kemudian membuang yang namanya oksigen. Nah, jadi kita dengan tumbuhan ini saling bergantungan. Baik, anak-anak, setelah tadi Bapak menyajikan materi kepada kalian, jadi tentunya kalian sudah lumayan paham ya. Jadi kalian sudah paham tentang materi yang sudah Bapak sampaikan, kita pelajari sama-sama. Nah, sekarang Bapak memiliki LKPD untuk kalian sebagai bahan acuan sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang tadi. Baik, jadi kalian sudah bentuk kelompok. Nah, sudah kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Sekarang Bapak akan berikan kalian L1 buah LKPD per kelompok ya. Ini bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya, kemudian dijawab. Jangan lupa dijawab. Satu kelompok, satu jawaban ya. Nah, setelah Bapak sudah bagikan LKPD tersebut, kalian kerjakan LKPD tersebut, kemudian diskusikan dulu dengan kelompoknya. Setelah selesai, nanti Bapak akan pilih yang mana kelompoknya yang akan presentasi ke depan ke kelas. Ya, jadi yang mana Bapak pilih, mau tidak mau, jika sudah selesai, siap tidak siap harus mau maju ke depan. Nanti kalian presentasikan apa jawaban kalian terhadap LKPD tersebut ya. Ini nama-namanya apa aja? Nah, ini kalian coba baca nih, perhatikan dan amati gambar di bawah ini. Jadi kalian ini untuk semuanya juga ya. Jadi ini amati dulu, ini gambar-gambar apa sih kira-kira. Nah, yang pertama ini gambar apa, yang kedua ini gambar apa, yang ketiga ini gambar apa, dan yang seterusnya. Kemudian yang lain juga dibuka. Setelah kalian amati, baru kalian lakukan pengamatan. Yang kedua ini lakukan pengamatan dan tanya jawab tentang ciri-ciri benda dalam gambar di atas. Nah, pengamatan, tanya jawab dengan teman di bangku. Kemudian berilah tanda centang ciri-ciri benda yang sesuai, yaitu benda dapat bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, serta beradaptasi. Ini sudah ada di tabelnya. Nah, jadi yang mana dari gambar yang di depan tadi, yang mana yang memenuhi syarat dari ciri-ciri yang disebutkan di tabel. Nah, jika dia bernapas, mungkin gambar 1. Kemudian di tabelnya ada bernapas. Gambar 1 itu tulis dulu nama bendanya. Ya, nama bendanya 1, 2, 3 sampai 8. Tulis nama benda. Kemudian cek ciri-cirinya. Gambar 1 kira-kira bernapas tidak? Jika bernapas dicentang, jika tidak di-strip. Ya, jika tidak di-strip. Jika gambar tersebut bernapas, memiliki ciri-ciri bernapas dicentang. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya juga begitu. Apakah dia bergerak, apakah memerlukan nutrisi, kemudian apakah tumbuh dan berkembang ininya benda-benda yang ada di gambar tersebut. Ya, bisa ya? Bisa. Sudah mengerti? Nah, ini sudah beberapa menit. Ini sudah selesai, anak? Sudah. Kalian sudah selesai. Sekarang siap-siap di kelompok mana yang akan Bapak tunjuknya. Di kelompok, nah ini kelompok ini dulu. Kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Awan jadi Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 1.
kami akan dibacakan oleh Agnes. Data hasil pengamatan dari tabel nomor 1 sampai nomor 4 tidak memenuhi syarat, sedangkan di tabel nomor 5 sampai 8 memenuhi syarat tabel. Nah, baik, kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Nah, jadi tadi ya, jadi menurut teman-temannya ini pada gambar tersebut ada yang nomor 1 sampai 4 itu tidak memenuhi syarat. Nah, jadi memenuhi syarat yang ada yang disebutkan pada tabel. Jadi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai makhluk hidup. Tetapi, nah yang nomor 5 sampai yang nomor 8 itu semua memenuhi syarat. Baik itu dia bernapas, kemudian berkembang biak, kemudian bergerak, semuanya. Mereka yang pada gambar 5 sampai 8 ini memenuhi syarat. Jadi semuanya dipenuhi. Jadi yang nomor 5 sampai nomor 8 itu merupakan makhluk hidup. Kemudian yang nomor 1 sampai yang nomor 4 benda mati. Nah, dari penjelasan tersebut, apa kalian sudah mengerti semua? Sudah. Nah, silakan duduk kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan Bapak hari ini? Jadi perasaan Bapak juga senang ya kita dapat melakukan kegiatan untuk hari ini, tidak ada permasalahan, tidak ada kendala juga. Kalian juga aktif dalam menjalani kegiatan hari ini. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, jadi kita sudah membahas yang pertama tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi tentunya kita sudah tahu, atau kalian juga sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup dengan benar tidak hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu seperti tadi kita pelajari, di slide juga sudah tertera. Jadi yang pertama bisa bernapas, kemudian ekskresi masih ingat, pengeluaran sisa dari dalam tubuh, kemudian berkembang biak, kemudian bernapas, dan tentunya yang pertama itu bergerak, yang paling utama. Jadi yang paling gampang sekali untuk dilihat bergerak. Perbedaannya dengan benda tidak hidup, semuanya tidak dimiliki. Dia hanya diam, tidak melakukan perkembangbiakan, tidak bernapas, tidak memerlukan nutrisi dan yang lainnya. Kemudian, jadi yang berikutnya, kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian juga sudah mengetahui tentang bagaimana cara menjelaskan dari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi pengetahuan kalian sejauh ini, Bapak rasa tadi sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri dari menjelaskan perbedaan atau menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi kalian ekspresi sudah. Kemudian tadi bagaimana kalian menjelaskan tentang LKPD yang Bapak kasih juga sudah tadi, bagus sekali jawabannya. Kemudian yang terakhir, kalian menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup. Jadi benda tak hidup itu kita rangkum atau kita simpulkan semua ciri-ciri benda semua ciri-ciri makhluk yang hidup tidak dimiliki oleh benda yang tidak hidup. Nah, itu. Nah, minggu depan ini setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, baru kita sekarang minggu depan nanti akan kita baru masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana klasifikasi makhluk hidup, pengelompokan yang dibikin terhadap makhluk hidup atau dibuat untuk makhluk hidup. Kemudian bagaimana perkembangan sistem dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Jadi depan kita akan bahas ya. Jadi kalian persiapkan diri, kemudian ingat di rumah juga baca-baca materinya. Kalau kalian lagi istilahnya punya jam belajar, kalian pelajari materi untuk minggu depan. Sesuai dengan materi minggu depan, kalian persiapkan juga materinya dan tetap jaga
ada, kan kalian tetap bisa menjalankan aktivitas belajar di kelas dengan baik ya. Nah, tadi setelah kita melaksanakan proses pembelajaran ya, jadi tadi Bapak perhatikan ada beberapa anak yang aktif sekali. Jadi Bapak ingin memberikan reward terutama nilai kepada anak-anak yang aktif. Nah, ini sebagai acuan kalian juga lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ya Bapak sebutkan saja ya anak-anak yang Bapak lihat aktif tadi. Jadi yang pertama nomor absen 5 IKD Erik Setiawan. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada nomor absen 25, ada di nomor absen 5, sekarang 25 atas nama Nimade Dwi Darmayanti. Nah, nanti Bapak akan kasih nilai reward pada kalian. Kemudian yang nomor 27 Ninyoman Agnes Aprilia. Ya, biar Bapak tidak salah sebut. Oke, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Tadi mulai pembelajaran kita, jadi sekarang karena proses pembelajaran kita sudah beres, sudah aman, sudah berjalan, kita sehat walafiat, jadi tetap semangat. Jadi kita juga akan menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Akan berdiri dulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan, berdoa dimulai. Doa selesai. Rama Santi. Oke, silakan anak-anak duduk dan silakan beristirahat ya. Om Swastiastu, Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Iwayan Santiasa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Mungui Kabupaten Bandung. Di dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ditemani oleh Bapak Ibu Adi Sucipta, bapaknya guru IPA di SMP Negeri 4 Mungui yang sudah melaksanakan observasi yang ada di kelas. Dan di dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya juga ditemani oleh Ibu Eri Resinta Dewi, Niki, pengajar praktik di dalam program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bandung. Selamat siang Ibu, Bapak Om Swastiastu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bapak. Baiklah, di dalam percakapan pasca observasi ada beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya untuk pertama kali ini lumayan merasa tegang karena pada awalnya itu saya merasa tegang, tapi sekaligus juga saya merasa senang untuk melakukan observasi di kelas ini karena sebagai bahan evaluasi nanti untuk kedepannya dimana saya untuk bisa lebih baik dalam mengajar di kelas. Sekarang sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan apa yang Pak Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran sudah Bapak lakukan di kelas ini seperti apa? Nah, untuk area pengembangan yang di kelas itu saya pakai yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Dan dari area pengetahuan siswa ini dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Nah, sedangkan dan juga selain itu dari pengetahuannya siswa dapat menjelaskan peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian untuk keterampilannya atau area keterampilannya ini siswa dapat membuat kunci klasifikasi atau determinasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah khususnya. Nah, kemudian
tahapan-tahapan untuk saya mengajar, di mana saya menyusun dan menyiapkan bahan ajar ya, seperti modul ajar, kemudian juga PowerPoint. Gitu, Pak. Baik Bapak, jadi area pengembangan Bapak Ibu di dalam kelas berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan. Ya, dan tahapannya itu mulai dari mempersiapkan bahan ajar. Ya, baik sekali. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya Pak, kalau untuk pertama kali ini melakukan observasi kelas, hasilnya cukup lumayan berhasil. Nah, tetapi pasti setiap proses pasti ada hambatannya Pak ya. Jadi di dalam observasi, dalam proses pelajaran Bapak Ibu sudah dilakukan dengan baik, dan sudah lancar. Tapi ada kendala, ada kendalanya. Menurut Bapak Ibu, kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi di dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Ada beberapa siswa, tapi cuma sedikit yang kurang aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa siswa yang aktif di dalam pembelajaran. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kenapa bisa siswa itu kurang aktif di saat pembelajaran Bapak Ibu atau di saat melakukan diskusi kelompok dengan teman? Mungkin apa kendalanya? Nah, mungkin pada saat saya evaluasi lagi Pak, jadi mungkin kemungkinan besar kendalanya itu karena siswa belum terbiasa Pak. Nah, ini karena tahapan observasi yang termasuk baru, jadi mungkin kendalanya anak tersebut jadi belum terbiasa, mengingat pada saat pengelompokan ini jumlah anaknya itu juga lumayan banyak. Jadi kendalanya kemungkinan besar seperti itu yang saya lihat. Baik, itu berarti kendalanya mungkin anak-anak grogi, kenapa guru banyak masuk di sana sih ya? Baik bisa dijawab biar nggak salah. Terus tuh pengelompokan siswa juga banyak. Ya, mungkin itu salah satu kendala. Baik, untuk rencana ke depan, mungkin hal-hal apa yang Pak Ibu lakukan untuk menanggulangi masalah seperti tadi ada masalah anak yang kurang aktif. Untuk ke depannya, apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana ke depan? Nah, untuk kedepannya ini saya sudah memikirkan, setelah saya evaluasi lagi. Jadi untuk meminimalisir lagi kendala-kendala seperti itu, nanti dalam pengembangan saya akan lakukan pendekatan yang sesuai dengan minat dan gaya belajar anak-anak. Nah, yaitu saya akan membuat beberapa metode atau beberapa gaya belajar, di mana saya akan kelompok-kelompokkan dengan gaya belajar yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, kemudian ada juga sistem ceramah dan diskusi, agar anak-anak ini merasa lebih nyaman dalam pembelajaran. Nah, tetapi sebelumnya itu saya akan melakukan survei dulu terhadap anak-anak. Jadi kelompok mana yang mau dikelompokkan di visual atau ceramah ataupun di diskusi. Baik Pak Ibu, berarti rencana Bapak ke depannya, Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak di dalam sistem. Mungkin cara belajarnya atau gaya belajarnya berdasarkan seperti pembelajaran berdiferensiasi, atau ada yang senang dengan auditory, dengan kinestetik, membantu dengan benar, dan dengan visualnya seperti video. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya. Baik Pak Ibu, kira-kira kapan Pak Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan? Mungkin saya akan melakukan rencana yang saya sudah buat tadi pada saat di jam pelajaran berikutnya Pak. Pada saat pertemuan berikutnya saya akan coba untuk mensurvei anak-anak terlebih dahulu. Kemudian saya setelah survei saya akan langsung terapkan yang seperti saya jelaskan. Baik sekali Pak Ibu, semoga bisa terrealisasi dengan baik. Baiklah Pak Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya tadi, cerita-ceritanya tadi, serinya tadi. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang terrealisasi dengan baik untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita di SMP Negeri 4. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, waktu saya ingin serahkan terhadap Ibu Eri selaku pengajar praktik. Saya minta untuk memberikan kembali tanggapan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Bapak Ibu.
Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Sandike, Pak Tuh ya. Tadi sudah bagus sekali ya, sudah menarik. Mungkin sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip kunci ya. Sekarang saya mulai satu persatu dulu. Kalau dari awal untuk perannya itu pasti sudah ya, karena sudah ada lembar surveinya. Kemudian observasi juga Pak Sandike sudah menggunakan lembar yang sudah diberikan ya. Nah, untuk pasca di awal ini untuk membuka percakapan itu sudah bagus ya, udah dengan santai ya. Mungkin bisa mungkin kata-katanya aja sih. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Itu kan kayak terlalu formal. Ngobrol aja Pak terkait yang kemarin gitu. Jadi kesannya tidak kayak apa ya, harus menjawab pertanyaan gitu ya. Memang menjawab pertanyaan tapi mengalir gitu. Jadi kalau tadi bahasanya aja sih berbagi ya. Bisa dengan lebih ganti dengan bahasa yang lain. Jadi seolah-olah tidak ditanya tapi ngobrol gitu ya. Karena kita kan supervisi untuk ini kita menggali dari ini ya. Udah banyak dari kata-kata gali. Oke, yang berikutnya di awal mungkin lebih ini apa saya yang terlewat. Tujuan Pak Ibu apa nih tujuan kita ngobrol? Ya, agak terlewat. Memang mungkin disampaikan lebih tegas karena di tujuan itu nanti si coach itu tahu arah ngobrol kita di apa. Gitu. Lalu santai tapi terarah. Kita tujuannya apa? Ngobrol yang kemarin mungkin yang observasi gitu ya. Itu bisa ya, tambahkan sedikit tujuan apa yang ingin didapat dari percakapan hari ini. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah, sudah bagus Pak Sandike sudah menggali ya Pak Ibu apa yang terjadi di kelas, jadi mengulang kembali apa yang sudah dilakukan. Kemudian Pak Sandike juga sudah menyampaikan di sana misalnya Pak Ibu juga Pak Sandike menegaskan kembali. Jadi di situ ada penegasan, mendengarkan dengan aktif sehingga bisa memberi umpan balik penguatan. Nah, pertanyaannya itu bersifat kembali di sana Pak Ibu sudah juga bisa melontarkan apa yang terjadi gitu ya, apa kendalanya, terus apa yang bisa dilakukan, itu rencana aksi. Jadi rencana aksi sudah tersampaikan ya, apa rencananya, sehingga Pak Ibu sudah punya tanggung jawab nanti ketika menyampaikan itu. Pak Sandike juga sudah bagus, kapan nih direncanakan, kapan ini dilakukan, jadi menuntut tanggung jawabnya kapan ini planningnya gitu ya. Bisa ditambahkan Pak Sandike, nanti Pak Ibu siapa yang mau diajak untuk mengingatkan rencananya Pak Ibu, kan jadi Pak Ibunya lupa. Siapa nih yang Pak Ibu percaya untuk membantu rencananya Pak Ibu agar pelaksanaan kelas gitu. Ya ngajak Pak Ibu untuk ini. Siapa ya? Siapa yang akan membantu Pak Ibu? Kalaupun langsung sama Pak Sandike boleh, atau dengan teman lain kan nggak tahu ya Pak Ibu. Oh di situ berarti tanggung jawabnya dituntut lebih apa ya, lebih dalam gitu ya, lebih detail gitu. Apa yang pertama dilakukan? Udah diceritakannya saya akan begini. Jadi ada planning yang memang jelas apa. Udah bagus sana. Selebihnya untuk ya ini. Apalagi yang ingin dikembangkan. Sudah ya, sudah saya lihat apa yang dikembangkan, bagian mana yang kurang itu yang dikembangkan, memancing untuk Pak Ibu ini mengembangkan hal lain gitu ya di kelas. Itu juga sudah terlihat karena poinnya kan di situ. Nah, nanti di penutup dari satu ajak Pak Ibu menyimpulkan. Kan ya, itu hal terakhir di akhir Pak Ibu, apa nih Pak Ibu yang Pak Ibu dapat setelah kita diskusi. Artinya walaupun Pak Ibu udah dapat tapi menguatkan lagi. Oh, saya akan berarti saya untuk ini akan lebih cepat menyimpulkan kembali apa yang sudah didapat di percakapan singkat ini, obrolan singkat ini. Nah, selebihnya sudah sesuai dengan kucing, sudah bagus. Terima kasih Pak ya, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Diki atas masukannya, saran dan kembalinya untuk saya ke depannya. Siapa tahu lagi melaksanakan coaching dengan teman di sekolah. Dirasakan baik sekali terkait kegiatan pasca observasi seperti yang ada ini. Baiklah Bapak Ibu hebat, itulah rangkaian kegiatan yang kami lakukan di pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Untuk Bapak Ibu Adik Secipta dan Ibu Eri, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya juga minta maaf apabila tadi di saat proses kegiatan pasca observasi ada hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dan akhir kata saya tutup kegiatan ini dengan para pesan. Om Santi Santi Santi.